masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pencuri ternak di Padang ditangkap. Polisi temukan sabu-sabu. 4 tersangka penyalahgunaan narkoba ditangkap polisi. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan. 3 korban luka-luka. Seorang buronan kasus pencurian ternak milik warga ditangkap anggota Satreskrim Polresta Padang di daerah Lubuk Begalung, pinggiran kota Padang, pada Selasa malam. Robi tak bisa berkutik saat dibekuk polisi yang telah mengepungnya. Saat digeledah, polisi malah menemukan 1 paket sabu-sabu di dalam celananya. Robi menyebut sabu-sabu itu dibeli dari hasil mencuri aki sepeda motor milik keluarganya. Robi dan barang bukti selanjutnya diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Padang. Dari keterangan polisi, tersangka merupakan buronan atas kasus pencurian kambing milik warga beberapa waktu lalu. Ia dan 1 orang rekannya telah beraksi di 10 lokasi di Padang. Kambing curian itu dijual kepada penadah. Rekan Robi yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran polisi. Setelah kita amankan pelaku dan kita geledah, kita temukan narkoba jenis sabu yang ada di badan untuk pelaku. Untuk pelaku 2 orang, yang 1 lagi berhasil melarikan diri. Ya, saat ini untuk identitas sudah kita kantongi. Membeli narkoba jenis sabu dengan menjual aki yang katanya milik dari orang tua pelaku tersebut. Menjadi tersangka, Robi kini ditahan di Mapolresta Padang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Lelaki itu dijerat dengan pasal pencurian dan penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Bening yang diduga narkotika jenis sabunya kok Pak. Butiran kristal. Tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menangkap 4 pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja kering. Mereka ditangkap saat bertransaksi dan pesta narkoba di sebuah rumah di kawasan Kotokociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara. Penangkapan dilakukan setelah tim Pantom menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Di rumah itu, tim Pantom menemukan Ilham sebagai pengedar bersama seseorang temannya yang bernama Gilang, sedang asyik menikmati sabu-sabu. Polisi menyita 21 paket kecil sabu-sabu yang siap untuk diedarkan. Di lokasi penangkapan, polisi juga menggeledah Junaidi. Di kantongnya, polisi menemukan 1 paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas. Kepada polisi, Junaidi mengaku mendapatkan paket ganja dari seseorang bernama Restu dan mengejarnya. Restu ditangkap di sekitar Terminal Pasakabau, Kelurahan Labuah Baru. Pada saat kita lakukan penangkapan, berhasil kita amankan 4 orang pelaku yang mana mereka sedang transaksi narkoba dan habis memakai narkotika. Pada saat kita lakukan penggeledahan, berhasil kita amankan berupa narkotika sebanyak 29 paket yang sudah dikemas dan siap edar, dan juga 1 paket ganja yang digunakan dikonsumsi oleh para pelaku tersebut. Kini, keempat tersangka terpaksa harus mendekam di sel tahanan Mapolres Payakumbuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ilasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Sebuah kecelakaan terekam kamera pengintai yang dipasang di rumah warga. Dalam rekaman itu terlihat sebuah mobil ringsek bagian depan dan turun ke bawah jalan di sisi rumah penduduk. Sedangkan mobil truk yang menabrak mobil itu membanting setir ke kiri dan menabrak mobil operasional Polsek Gunung Tuleh
yang sedang parkir. Selain melibatkan 3 mobil, tabrakan itu juga merusak bagian depan sebuah toko bangunan. Kejadian itu bermula saat mobil minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Ujung Gading menuju Simpang 4. Tiba-tiba mobil itu melewati median jalan, dan di saat yang bersamaan, sebuah truk juga melaju dari arah yang berlawanan. Pengemudi minibus tak bisa mengendalikan kendaraannya karena jalan licin, usai diguyur hujan deras, dan tabrakan pun tak bisa dihindarkan. 3 penumpang minibus yang menjadi korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi Simpang 4. Seorang luka berat dan 2 lainnya mengalami luka ringan. Kejadian berawal ketika mobil Toyota Innova dari arah Ujung Gading menuju arah Simpang 4. Sesampai di TKP, diduga melebar ke kanan, menabrak bagian depan mobil tronton sebelah kanan. Dan setelah terjadi tabrakan dengan mobil tronton tersebut hilang kendali dan langsung menabrak lagi mobil pickup yang ada parkir di bahu jalan. Untuk korban sendiri, untuk penumpang mobil Innova ada 8 orang, jadi yang dirawat di rumah sakit hanya 3 orang, yang terdiri dari 1 luka berat, 2 luka ringan. Polisi mengerahkan 2 alat berat untuk mengevakuasi truk yang menabrak bagian depan toko bangunan. Setelah dievakuasi, kendaraan yang terlibat kecelakaan itu dibawa ke Mapolres Pasaman Barat di Simpang 4. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sekitar 100 orang massa yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Demokrasi di Kota Solo berunjuk rasa ke kantor Badan Amil Zakat atau Basnas Kota Solo di Kelurahan Simpang Rumbio, Solo. Kedatangan warga yang diawali dengan long march itu bertujuan untuk menuntut Basnas agar berlaku adil dalam penyaluran bantuan zakat kepada warga yang berhak menerima, sesuai dengan asnaf yang 8 atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Warga menduga penyaluran bantuan selama ini tidak adil dan tebang pilih. Pasalnya, mereka yang berhak dibantu justru tidak mendapat bantuan dari Basnas. Sebaliknya, warga yang tidak masuk kategori kurang mampu justru dibantu Basnas karena adanya rekomendasi dari salah satu calon wali kota Solo. Inilah yang memicu kemarahan warga. Merasa dirinya layak mendapatkan bantuan dari Basnas tapi tidak diberikan oleh Basnas karena terindikasi banyak laporan komisioner Basnas yang bisa mendapatkan bantuan Basnas hanya segelintir orang yang punya kepentingan politik tanpa dilihat orang itu layak atau tidak menerima zakat sesuai asnaf 8 yang ada di dalam Al-Quran. Terkait tudingan itu, pihak Basnas dalam keterangannya saat menemui massa pengunjuk rasa, bantuan yang telah mereka salurkan selama ini kepada warga yang membutuhkan telah merata, adil, dan sesuai dengan ketentuannya. Pihaknya juga mengatakan, dalam pemberian bantuan itu tidak ada kepentingan politik maupun merekomendasikan pilihan pada salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Umumnya sudah 12.000 lebih kurang kakak Kota Solo yang miskin kita bantu. Ya. Itu diketahui ya. Jadi untuk itu supaya kita tidak prasangka dan dua sangka ya. Saya bekerja ya karena Allah di sini ya. Saya bekerja karena Allah membantu orang yang membutuhkan ya. Memang kita bantu tapi memang belum seluruhnya mungkin ya. Ada 1-2 yang tidak terbantu ya. Pengunjuk rasa tidak percaya dengan penjelasan Ketua Basnas Kota Solo. Mereka minta diperbolehkan untuk memeriksa pembukuan Basnas dalam 2 bulan terakhir. Namun pihak Basnas berjanji akan memperlihatkan pembukuan itu kepada massa setelah mendapat persetujuan dalam rapat pleno pengurus Basnas lainnya.
Aksi unjuk rasa massa di kantor Basnas Kota Solo ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Kota Solo. Gernadi melaporkan dari Solo.